Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Aulia Sari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Terjebak Ilmu Warisan Leluhur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yakin gak mau ditungguin, Mbak? Suara sopir ojek online itu terdengar ragu. Matanya melirik ke arah gang sempit yang gelap, lalu kembali ke perempuan berjas blazer hitam di sampingnya. Sri mengangkat tas kopernya dari boncengan motor. Tidak perlu. Uang Rp10.000 ia sodorkan tanpa melihat wajah si sopir. Helm yang sempat dipinjamnya sudah dikembalikan dengan gerakan cepat. Tapi ini sudah malam, Mbak. Desa sini. Saya bilang gak perlu. Nada suaranya tajam memotong. Si sopir menggeleng, menyalakan mesin motornya kembali. Suara knalpot berisik itu perlahan menjauh, meninggalkan Sri sendirian di persimpangan jalan tanah yang becek. 12 tahun. Sekian lama ia tidak menginjakan kaki di tempat ini. Gang yang sama, aroma tanah basah yang sama, suara jangkrik yang sama. Hanya sekarang ada beberapa rumah baru dengan genteng modern. Berbeda dengan rumah-rumah lama yang masih beratap genteng tanah liat. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak. High heel 5 cm yang dipakainya membuat tumitnya terkadang terbenam di tanah lunak. Tapi ia tidak peduli. Tas koper beroda ditariknya dengan satu tangan. Tangan satunya memegang ponsel yang menyala sebagai senter. Sri, suara itu membuatnya berhenti. Seorang perempuan parubaya berdiri di depan pagar bambu, mengenakan kain sarung dan kemben. Wajahnya tampak terkejut. Bu Ayan? Sri menjawab datar. Astungkara, kamu sudah kembali. Aku kira... Bu Ayan menggantungkan kalimatnya. Matanya mengamati penampilan Sri dari atas ke bawah. Ibumu sudah dimakamkan kemarin. Saya tahu. Kenapa tidak datang untuk upacara pitrayatnya? Semua tetangga sudah membantu, tapi kamu... Saya ada urusan penting di Jakarta. Bu Ayan terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya berubah, seolah menahan sesuatu yang ingin dikatakan. Baiklah, rumahmu masih seperti dulu. Kunci masih di bawah pot bunga. Bu Ayan mundur selangkah. Selamat malam. Tidak ada kehangatan dalam upacara selamat malam itu. Sri melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Rumah ibunya tampak lebih kecil dari yang diingatnya. Cat dinding yang dulunya putih kini menguning. Beberapa genteng tampak retak. Halaman depan dipenuhi rumput liar dan daun-daun kering. Pot bunga yang disebutkan Bu Ayan masih berada di tempatnya, di samping pintu depan. Rumah ini semakin terlihat kumuh. Gumamnya lirih nyaris seperti sebuah bisikan. Sri jongkok mengangkat pot tanah liat itu. Sebuah kunci berkarat tergeletak di bawahnya. Tangannya bergetar sedikit saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Cek. Suara kunci terdengar. Aroma apek menyeruak begitu pintu terbuka. Ruang tamu yang sempit itu gelap gulita. Sri meraba dinding, mencari saklar listrik. Lampu neon di langit-langit berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala dengan sinar redup. Semuanya persis seperti 12 tahun lalu. Kursi plastik biru yang retak, meja kayu kecil dengan taplak yang sudah pudar, foto keluarga dalam bingkai kayu yang menghitam. Hanya saja, kini semuanya diselimuti debu tebal. Ibu, ucapnya lirih. Seandainya saja ibu ikut denganku ke Jakarta, mungkin sekarang hidup ibu jauh lebih baik dari sekarang. Matanya mengedar ke seluruh ruangan. Sri meletakkan kopernya di samping pintu, jaketnya dilucuti dan digantung di kursi. Kemeja putih lengan panjang yang dipakainya sudah kusut setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Denpasar. Lalu naik bis hingga ke desa terpencil ini.
Ia berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Tempat tidur masih tertata rapi. Spray putih masih terlipat dengan sempurna. Di atas meja kecil di sudut ruangan ada beberapa botol obat yang masih tersisa. Dadanya sesak sejenak, tapi ia menggeleng cepat, mengusir perasaan itu. "Ibu sudah gak sakit lagi," gumamnya pelan. Sri kembali ke ruang tamu membuka kopernya. Ia mengeluarkan beberapa potong pakaian dan perlengkapan mandi. Rencananya hanya akan tinggal 3 hari di sini, cukup untuk mengurus dokumen warisan dan menjual rumah ini. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di pojok ruangan yang tidak diingatnya dulu pernah ada. Sebuah meja kecil dari kayu jati tua dengan permukaan yang dipenuhi berbagai benda aneh. Di tengahnya terdapat tumpukan daun lontar yang diikat dengan tali ijuk. Tulisan aksara Bali yang tidak bisa dibacanya memenuhi permukaan daun-daun itu. Di samping lontar ada sepotong kain hitam yang terlipat rapi. Sri mengangkatnya dengan ujung jari. Kain itu terasa kasar dan aroma anyir yang menyengat langsung menyeruak ke hidungnya, seperti bau darah yang sudah mengering. "Apa ini?" Sri bergumam sambil menjatuhkan kain itu kembali ke meja. Matanya beralih ke benda lain, sebuah canang kecil dari bambu. Tapi isinya bukan bunga-bunga warna-warni seperti canang pada umumnya. Ada potongan-potongan kecil yang berwarna hitam, seperti daging yang sudah mengering, dan di tengahnya tertancap sebuah keris miniatur dengan ukiran yang rumit. Perut Sri mual, ia mundur selangkah dari meja itu. "Ibu melakukan apa saja selama ini?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibirnya. Selama ini ia kira ibunya hanya menjadi buruh tani seperti dulu, tapi benda-benda aneh ini. Sri menggeleng keras. Ia tidak percaya tahayul. Selama bertahun-tahun hidup di Jakarta, bekerja di perusahaan multinasional, bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, ia telah meninggalkan jauh-jauh kepercayaan kampung seperti ini. Dengan gerakan cepat ia mengambil kain hitam itu lagi. Kali ini ia tidak peduli dengan aroma anyirnya. Lontar-lontar tua itu juga diambilnya. Begitu pula canang dengan isinya yang menjijikan. "Ini bukan lagi zamannya sembah jin," ujarnya keras sambil berjalan menuju halaman belakang. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Sri mencari-cari kayu kering di sekitar halaman. Beberapa ranting dan daun kering dikumpulkannya menjadi satu. Korek api dari dalam tasnya dinyalakan. Api kecil itu menjilatkan lidahnya ke tumpukan kayu. Dalam beberapa detik, bara api mulai membesar. Sri melemparkan lontar-lontar itu ke dalam api. Daun kering itu langsung terbakar dengan cepat, menimbulkan asap putih yang mengepul tinggi. Lalu kain hitam itu menyusul, baunya semakin menyengat saat terkena api. Terakhir, canang dengan seluruh isinya dilemparkannya ke dalam kobaran api. Keris miniatur itu berkilat sejenak sebelum ikut terbakar bersama bambu canang. "Sudah selesai," Sri berkata sambil menepuk tangannya, membersihkan debu dan abu yang menempel. Api masih menyala, menari-nari dalam kegelapan malam. Asapnya mengepul ke atas, membentuk pola-pola aneh sebelum tertiup angin dan menghilang. Sri berdiri di situ beberapa saat, memastikan semuanya benar-benar terbakar habis. Ia tidak ingin menyisakan satupun benda aneh itu di rumah ibunya. Besok ia akan mulai membersihkan seluruh rumah, lalu mencari makelar untuk menjualnya. Setelah puas memastikan api mulai mengecil, Sri berbalik menuju rumah. Langkahnya terhenti sejenak saat mendengar suara langkah kaki di gang depan. Seperti ada orang yang berjalan pelan, berhenti di depan rumah, lalu melanjutkan langkah lagi. Tapi saat ia mengintip dari celah pagar bambu, gang itu tampak kosong. Hanya lampu jalan yang redup menerangi jalan tanah yang sepi. "Mungkin kucing," gumamnya sambil menggeleng. Malam pertamanya di rumah itu, Sri tidur di kamar ibunya. Kasur itu terasa asing, tapi setidaknya lebih nyaman daripada sofa plastik di ruang tamu. Ia menarik selimut hingga ke dagu, berusaha mengabaikan suara-suara malam yang terdengar dari luar. Suara angin yang bertiup kencang, suara daun-daun kering yang berguguran ke atap, dan sesekali suara seperti langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah. Tapi Sri tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Matanya perlahan terpejam, dan ia terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak.
Sri, bangun!" Suara teriakan itu memecah kegelapan. Mata Sri terbuka dengan paksa, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah jendela kamar. "Siapa yang berteriak?" gumamnya sambil mengusap wajah. Tapi rumah itu sunyi, hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan angin yang bertiup pelan. Sri duduk di tepi kasur, berusaha mengingat mimpinya. Ia terbang, tubuhnya melayang tinggi di atas desa, melihat rumah-rumah kecil dari ketinggian. Tapi bukan terbang yang menyenangkan, ia merasa lapar, sangat lapar, dan ada dorongan aneh untuk turun, masuk ke rumah-rumah itu, mencari sesuatu untuk dimakan. Gila, Sri menggeleng keras, ia tiba-tiba terbangun. Cuma mimpi buruk karena kelelahan. Ia bangkit dari kasur tapi langkahnya sempoyongan. Seluruh tubuhnya pegel luar biasa, seolah habis berlari maraton semalam. Otot-otot kakinya kram, punggungnya sakit seperti tertarik-tarik. Kasur ini memang sudah tua, keluhnya sambil berjalan ke kamar mandi. Tapi langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Di lantai keramik putih itu ada jejak-jejak lumpur basah, bentuknya seperti tapak kaki telanjang, tapi lebih besar dari ukuran kaki Sri. Jejak itu berurutan dari pintu depan, memutar hingga ruang tamu, lalu berakhir di depan kamar ibunya. Dari mana lumpur ini? Apa jangan-jangan ada orang masuk diam-diam? Sri jongkok, menyentuh salah satu jejak dengan ujung jari. Lumpur itu masih basah, berbau anyir seperti tanah campur sesuatu yang membusuk. Perutnya mual seketika. Buh banget, siapa sih yang masuk ke rumah? Ia bergegas mengambil kain pel dari dapur, membersihkan jejak-jejak itu dengan gerakan cepat. Tapi semakin digosok, semakin jelas ia mencium aroma menyengat itu, seperti campuran tanah kubur dan darah mentah. Atau mungkin dari sepatuku kemarin malam. Setelah selesai mengepel, Sri mandi dengan air dingin. Air itu membuatnya sedikit segar, tapi rasa pegal di tubuhnya tidak hilang. Bahkan saat ia melihat cermin, bayangan wajah tampak pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Suara ketukan di pintu membuatnya terlonjak. Sri, kamu di dalam? Suara buayan. Sri mengeringkan tubuhnya dengan cepat, mengenakan kaos dan celana pendek. Sebentar, Bu. Ia membuka pintu. Buayan berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Di belakangnya ada dua perempuan lain yang tidak dikenal Sri. Ada apa? Tanya Sri. Ayam jantanku mati semalam. Buayan langsung to the point. Kondisinya aneh. Aneh bagaimana? Lebih baik kamu lihat sendiri. Sri mengikuti buayan dan kedua perempuan itu ke halaman belakang rumah tetangganya. Di sudut kandang ayam tergeletak seekor ayam jantan besar dengan bulu putih yang dulunya indah. Tapi sekarang ayam itu mengerikan. Tubuhnya robek di beberapa bagian, seperti dicakar sesuatu yang besar. Yang paling menakutkan, daging di bagian dada dan perut tampak seperti dicapik-capik, tapi tidak dimakan, hanya dirusak. Siapa yang melakukan ini? Sri bertanya sambil mundur selangkah. Bukan siapa. Salah satu perempuan berbisik. Tapi apa? Kamu semalam membakar benda-benda ibumu kan? Buayan terlihat kesal. Enggak, aku enggak bakar apa-apa. Mata buayan menatap Sri dengan tajam. Kamu gak usah bohong. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Buayan melirik ke Sri dengan tatapan aneh. Sejak kamu bakar benda-benda ibumu kemarin malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Jangan kaitkan dengan saya. Mungkin anjing liar atau... Tidak ada anjing liar yang bisa melakukan ini. Buayan memotong. Lihat bekas cakarannya. Terlalu dalam, terlalu lebar. Sri mengamati bekas cakaran itu lagi. Memang benar lukanya terlalu dalam untuk seekor anjing, seperti dibuat oleh cakar yang sangat tajam dan kuat. Itu bukan urusan saya. Sri berbalik hendak kembali ke rumahnya. Kak Sri. Suara anak kecil membuatnya menoleh. Seorang bocah laki-laki sekitar 7 tahun berdiri di ujung gang, menatapnya dengan mata terbelalak. Kenapa mata kakak seperti arang yang terbakar? Tanya anak itu polos. Perempuan yang tampak seperti ibunya segera menarik tangan bocah itu. Jangan bicara sembarangan, Wayan. Tapi anak itu terus menatap Sri. Panas, matanya panas seperti api di tempat gelap. Sudah, kita pulang. Ibunya menyeret anak itu pergi.
Sri berdiri terpaku. Ia menyentuh wajahnya sendiri, meraba area sekitar mata. Tidak terasa panas atau aneh, tapi cara anak itu menatapnya. "Kamu sebaiknya hati-hati, Sri," Buayan berkata pelan. "Ibumu, dia punya ilmu yang tidak boleh sembarangan dirusak." "Saya tidak percaya hal-hal seperti itu, Bu." "Percaya atau tidak, kamu sudah membakar perlengkapan sakralnya. Ada konsekuensinya." Sri tidak menjawab. Ia berjalan cepat kembali ke rumahnya, menutup pintu dengan keras. Siang itu ia habiskan untuk membersihkan rumah dan menyortir barang-barang ibunya. Tapi konsentrasinya terus terganggu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ayam mati itu muncul lagi. Dan kata-kata anak tadi terus bergema. "Matamu seperti arang yang terbakar." Sore menjelang malam, Sri merasa mengantuk luar biasa. Tubuhnya masih pegel, ditambah kelelahan setelah seharian bekerja. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi begitu kelopak matanya tertutup, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia terbang dalam kegelapan malam, melayang di atas desa. Angin malam menerpa wajahnya, tapi ia tidak kedinginan. Justru merasa bebas. Di bawahnya kandang-kandang ayam terlihat seperti kota-kota kecil. Salah satu kandang memancarkan aroma yang membuatnya tergoda, aroma darah segar. Aroma sangat enak. Aku jadi semakin lapar. Tanpa sadar tubuhnya melayang turun. Cakar-cakar panjang keluar dari ujung jarinya, tajam dan mengkilap dalam kegelapan. Ayam-ayam itu berkokok panik saat melihatnya. Tapi ia terlalu cepat. Cakarnya menerkam, merobek, mencapik. "Tidak!" Sri terbangun dengan teriakan. Nafasnya tidak teratur, jantung berdebar kencang. Tapi kali ini berbeda. Ia bisa merasakan rasa amis di mulutnya, seperti rasa darah. Noda darah menempel di mulutnya. Ia bergegas ke kamar mandi, berkumur berkali-kali, tapi rasa itu tidak hilang. Dan saat ia melihat cermin, matanya tampak berbeda, lebih gelap, lebih dalam, seperti ada api kecil yang menyala di dalamnya. Ini tidak mungkin. Tapi bayangan itu seolah tersenyum kembali padanya dengan senyum yang bukan senyumnya. Dari luar rumah, suara teriakan panik mulai terdengar. "Ayamku, ayam-ayamku mati semua. Yang di kandang sebelah juga, ada yang menyerang kandang ayam lagi." Sri menutup telinga, tapi suara-suara itu terus berdengung. Dan dari dalam kepalanya mulai muncul bisikan-bisikan samar, suara yang asing tapi akrab, menggunakan bahasa yang tidak dipahaminya, tapi entah kenapa ia mengerti artinya. "Rangda, Leak, hentikan!" Sri memukul kepalanya sendiri. Tapi bisikan itu semakin keras, seperti mantra yang diulang-ulang meresap ke dalam pikiran dan tulang-tulangnya. Di luar, suara langkah kaki mulai berkumpul, suara-suara berbisik yang semakin jelas. "Leak sudah bangkit, roh jahat sudah bebas. Sri, dia sudah tidak bisa mengendalikan diri." Sri merosot ke lantai kamar mandi, memeluk lututnya erat-erat. Bisikan dalam kepalanya semakin keras, seolah ada sesuatu yang berusaha mengambil alih pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa ini, ia mulai takut pada dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa dengan diriku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. "Jeruk gede, Sri." Suara itu membangunkan Sri dari tidur siang yang gelisah. Ia mengucek mata, berusaha memfokuskan pandangan. Di depan pintu rumah berdiri seorang pria tua mengenakan kain putih dan udeng tradisional. Wajahnya keriput, mata sipit penuh kebijaksanaan. "Siapa?" Sri bangkit dari sofa, masih setengah mengantuk. "Saya Pak Mangku Ngurah, pemangku di pura desa." Sri mengenal nama itu. Dulu saat masih kecil, ia sering melihat pria ini memimpin upacara di pura. Tapi sekarang rambutnya sudah memutih seluruhnya, punggungnya sedikit bungkuk. "Ada perlu apa, Pak?" "Boleh saya masuk? Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Sri ragu sejenak, tapi akhirnya membuka pintu lebar-lebar. Pak Mangku masuk dengan langkah perlahan, duduk di kursi plastik yang ditawarkan Sri. "Saya dengar Jero sudah membakar perlengkapan seremonial Ibu Sri." "Hanya barang-barang kuno yang tidak berguna, Pak." Pak Mangku menggeleng pelan, matanya menatap Sri dengan intens. "Jero tahu tidak apa yang sebenarnya Jero bakar?" "Saya tidak peduli, itu cuma tahayul kampungan." "Kain hitam itu adalah penutup peti leluhur. Lontar itu berisi mantra pengunci, dan canang itu persembahan untuk menenangkan arwah yang terkutuk."
Sri tertawa sinis. Jadi sekarang saya yang disalahkan karena membakar sampah? Darah Jero adalah darah I Ayu Ratnasari. Nama itu membuat Sri terdiam. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi entah kenapa terasa familiar di telinganya. Siapa itu? Tanya Sri. Ia meminjingkan mata. Nenek buyut Jero. 200 tahun lalu dia adalah leak paling ditakuti di seluruh Bali. Tubuhnya bisa berubah menjadi rangda, memangsa bayi dan ibu hamil. Dongeng. Bukan dongeng. Pamanku mengeluarkan sebuah lontar tua dari tas kainnya. Ini catatan sejarah pura. I Ayu Ratnasari dikurung di pura dengan ritual khusus. Raganya mati, tapi rohnya tetap terikat. Keturunannya diberi mantra pengunci agar kutukan tidak turun. Sri merebut lontar itu, tapi aksara Bali di dalamnya tidak bisa dibacanya. Namun ada sebuah gambar yang membuatnya bergidik. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, mata menyala dan cakar tajam. Wajahnya mirip dengan wajah Sri. Ini kebetulan. Ibu Jero tahu rahasia ini, makanya dia menjaga ritual setiap malam, menenangkan roh leluhur dengan persembahan. Tapi Jero membakar semuanya. Lalu apa? Saya akan berubah menjadi monster. Sri melempar lontar itu ke meja dengan kasar. Pak Mangku tidak menjawab. Matanya menatap wajah Sri dengan sedih. Mata Jero sudah mulai berubah. Malam ini Jero akan merasakan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan. Keluar. Sri berdiri dengan emosi. Keluar dari rumah saya. Jero masih bisa diselamatkan. Tapi keluar. Pak Mangku bangkit perlahan. Kalau Jero berubah pikiran, datang ke pura, saya akan menunggu. Pintu dibanting keras setelah pria tua itu pergi. Sri berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menggumam marah-marah. Darah terkutuk, leak, omong kosong. Ia menendang kursi plastik hingga terguling. Ini abad ke-21, bukan zaman kerajaan. Tapi matanya terus tertuju pada lontar di meja. Gambar perempuan dengan cakar tajam itu seolah menatapnya balik. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Sri duduk di beranda, mencoba menenangkan pikiran. Angin sore bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga frangipani dari halaman tetangga. Tiba-tiba penglihatannya berubah. Ia bisa melihat garis-garis cahaya tipis mengalir dari setiap rumah di sekitarnya. Cahaya-cahaya itu berbeda warna, ada yang putih bersih, ada yang kekuningan, ada yang bercampur merah gelap. Apa ini? Sri menggosok mata berkali-kali, tapi garis-garis cahaya itu tidak hilang, malah semakin jelas. Ia bisa merasakan dari balik tembok rumah buayan, ada pancaran cahaya putih yang hangat. Dari rumah sebelah, cahaya kekuningan yang redup, dan dari ujung gang, cahaya merah yang bergolak seperti api. Kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya, seperti listrik yang menyebar dari dada ke seluruh anggota badan. Ia merasa bisa melompat tinggi, berlari cepat, bahkan terbang. Tidak mungkin. Tapi saat ia berdiri, tubuhnya terasa ringan seperti bulu. Satu langkah saja kakinya sudah melayang beberapa sentimeter dari tanah. Kekuatannya melanda. Sri berlari ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, tapi kekuatan itu tidak bisa dikunci. Ia bisa merasakan denyut jantung orang-orang di sekitarnya, mencium aroma darah mereka dari jarak jauh. Made, bisiknya tiba-tiba. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Made Sutrisna, mantan kekasihnya dulu, sekarang dia menjadi pemangku muda di pura desa. Kalau ada yang bisa membantu, pasti dia. Dengan langkah tergesa Sri keluar rumah. Malam sudah larut, tapi ia tidak peduli. Setiap langkah terasa ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Cahaya-cahaya aura manusia semakin terlihat jelas, seperti peta hidup yang menunjukkan lokasi setiap orang di desa. Rumah Made berada di dekat pura, dikelilingi kebun bambu yang rimbun. Cahaya lentera masih menyala di beranda. Sri mengetuk pintu dengan keras. Made, buka pintu. Suara langkah kaki mendekat, pintu terbuka, menampakkan sosok pria berusia 30-an dengan rambut ikal dan mata yang lembut. Wajahnya terkejut melihat Sri. Sri, kamu kenapa datang malam-malam? Aku butuh bantuan. Made mempersilahkan masuk. Ruang tamunya sederhana, dipenuhi foto-foto pura dan beberapa arca kecil. Aroma dupa masih tercium samar. Ada apa? Kau terlihat pucat. Made, kamu percaya pada hal-hal mistis? Made duduk di hadapannya. Aku pemangku, Sri.
Itu bagian dari pekerjaanku. Pamanku bilang aku punya darah terkutuk. Nenek buyutku seorang leak dan aku sudah membebaskan kutukannya. Wajah Made berubah serius. Kamu membakar perlengkapan ritual ibumu? Iya, kemarin malam, dan sejak itu aku sering menggantungkan kalimatnya. Aku bisa melihat hal-hal aneh, merasakan kekuatan yang tidak normal. Made terdiam lama, matanya menatap wajah Sri dengan seksama. Matamu berubah, Sri. Ada api kecil di dalamnya. Bagaimana cara menghentikannya? Ada cara. Ritual penyucian. Tapi ia ragu melanjutkan. Tapi apa? Kamu harus melepaskan semua dendam dan ego yang selama ini kamu simpan. Rasa superiormu terhadap desa ini, kebencianmu pada masa lalu, semuanya harus mati duluan sebelum rohmu bisa disucikan. Sri terdiam sepanjang hidupnya. Dendam dan ego memang yang membuat ia kuat. Itu yang mendorongnya sukses di Jakarta, yang membuatnya merasa lebih baik dari orang-orang desa. Kalau aku tidak mau, kamu akan sepenuhnya berubah menjadi leak, kehilangan kemanusiaanmu selamanya. Sri berdiri, berjalan ke jendela. Di luar cahaya-cahaya aura masih terlihat jelas. Beberapa rumah memancarkan cahaya yang begitu terang, membuatnya iri sekaligus lapar. Dengan kekuatan ini, aku bisa membuat mereka semua tunduk. Buayan yang selalu meremehkanku, warga desa yang memandang sebelah mata, mereka semua bisa berlutut padaku. Sri, Made berdiri di belakangnya. Itu bukan kamu yang bicara, itu roh nenek buyutmu. Tapi Sri sudah tidak mendengar. Dalam pikirannya bayangan kekuasaan dan balas dendam mulai menguat. Mengapa harus melepaskan dendam kalau dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk membalasnya? Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan terlalu lama, Sri. Semakin lama kamu menunda, semakin sulit untuk kembali. Sri berbalik, tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan lagi senyum Sri yang dulu dikenal Made. Ada sesuatu yang gelap dan menakutkan di dalamnya. Mungkin aku tidak ingin kembali. Siapkan sesajen Pancadatu. Suara Pak Mangku memecahkan dengan malam. Di pelataran pura tua, puluhan warga desa berkumpul dengan wajah cemas. Cahaya bulan purnama menerangi arca-arca kuno yang tertutup lumut hijau. Seberapa yakin kita ritual ini akan berhasil? Buayan bertanya sambil menyusun canang sari di altar batu. Harus berhasil, jawab Pak Mangku tegas. Kalau tidak, leak itu akan semakin kuat. Made berdiri di samping altar utama, mengenakan kain putih dan selendang suci. Tangan kirinya memegang lontar mantra, tangan kanan menggenggam keris pusaka pura. Matanya menatap kosong ke arah bulan yang bulat sempurna di atas kepala mereka. Dia akan datang. Aku bisa merasakan auranya mendekat. Warga desa saling berpandangan. Beberapa ibu menggendong anak mereka terlebih erat. Beberapa pria menggenggam tombak bambu dan arit, meski tahu senjata itu tidak berguna melawan makhluk seperti Sri. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kelapa bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan. Aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah dan bunga kamboja yang mekar di sekitar pura. Lihat, seorang anak menunjuk ke arah pintu masuk pura. Sosok perempuan berjalan perlahan menyusuri tangga batu, tapi itu bukan lagi Sri yang mereka kenal. Kulitnya pucat seperti mayat, hampir tembus pandang di bawah cahaya bulan. Mata yang dulu kecoklatan kini menyala merah seperti bara api. Rambut hitamnya terurai panjang hingga ke pinggang, bergerak-gerak sendiri meski tidak ada angin. Yang paling menakutkan adalah kukunya, panjang dan runcing seperti pisau, berkilat hitam dengan ujung yang tajam. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi kalian semua berkumpul untuk menyambutku. Suara Sri bergema, tapi bukan lagi suara manusia. Ada lapisan suara lain di dalamnya, seperti gabungan beberapa suara perempuan yang berbisik bersamaan. Warga desa mundur selangkah. Beberapa orang mulai komat-kamit membaca mantra perlindungan. Sri, Made melangkah maju, keris di tangannya berkilat. Kamu masih bisa kembali, masih ada waktu. Sri atau sosok yang dulunya Sri mulai tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh pelataran pura, membuat bulu kuduk merinding. Kenapa aku harus kembali? Dengan wujud ini aku merasa sempurna.
Ia mengangkat tangannya, memandangi kuku-kuku tajam yang keluar dari ujung jarinya. Aku tidak lagi lemah, tidak lagi dikasihani. Itu bukan kekuatan, Sri. Ini kutukan. Kutukan. Sri berjalan mengelilingi altar, matanya tidak lepas dari Made. Atau berkah. Aku bisa merasakan takut kalian semua. Aku bisa mencium aroma darah yang mengalir di tubuh kalian. Dan yang terpenting, aku bisa membuat kalian semua membayar. Buayan bergetar di belakang altar. Bayar apa? Kami tidak pernah menyakitimu, Sri. Tidak pernah. Mata merah Sri beralih ke Buayan. Kalian menatapku dengan pandangan menghina sejak kecil. Anak si buruh tani yang miskin, yang tidak pantas bermimpi tinggi, yang harus tahu diri. Itu bukan... Diam. Teriakan Sri membuat semua orang terjatuh berlutut. Kekuatan gaib memancar dari tubuhnya, menekan siapapun yang berada di dalam radius 5 meter. Hanya Made yang masih berdiri tegak, meski keris di tangannya bergetar. Sri, dengarkan aku. Made mengangkat lontar mantra. Aku akan memulai ritual penyucian, tapi kamu harus mau ditolong. Tidak ada yang bisa menolongku, dan aku tidak butuh pertolongan kalian. Made mulai membacakan mantra dalam bahasa Kawi kuno. Suaranya bergema di antara arca-arca pura. Kata demi kata yang keluar dari bibirnya seperti memiliki kekuatan fisik, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Om Ang Ung Mang. Sri menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar mundur beberapa meter, menghantam arca batu dengan keras. Tapi ia bangkit lagi, mata merahnya semakin menyala. Berhenti. Sri melompat tinggi. Cakar-cakarnya siap mencapik Made. Hentikan mantra itu, atau aku bunuh kamu. Tapi di tengah udara tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah ada kekuatan tidak kasat mata yang menahannya. Sri melayang di udara, tubuhnya bergetar hebat. Ibu, bisiknya pelan. Di samping altar muncul bayangan samar seorang perempuan tua, wujudnya hampir transparan, tapi wajahnya jelas terlihat. Ibu Sri mengenakan kebaya putih dan kain tradisional. Anakku. Suara bayangan itu lembut tapi terdengar dari kejauhan. Kau punya pilihan. Ibu, kenapa? Air mata mulai mengalir dari mata merah Sri. Kenapa ibu tidak pernah cerita tentang kutukan ini? Karena ibu berharap kutukan itu mati bersamaku. Ibu sudah menjaga rahasia ini puluhan tahun, memberikan persembahan setiap malam agar roh nenek buyut kita tenang. Tapi aku sudah membakar semuanya. Karena kau marah, karena kau sakit hati. Bayangan Ibu Sri melangkah mendekat. Tapi sekarang kau harus memilih, nak. Menjadi monster yang dikuasai dendam, atau melepaskan semua luka itu dan kembali menjadi manusia. Made kembali melantunkan mantra. Kali ini lebih keras, lebih intens. Lontar di tangannya mulai terbakar dengan api putih yang tidak membakar kertas. Sarwa Karmaksetra. Tubuh Sri kejang-kejang di udara. Kulit pucatnya mulai memerah, seolah terbakar dari dalam. Kuku-kuku tajamnya perlahan mengecil. Mata merahnya berkedip-kedip antara merah dan coklat. Jeritan Sri memecah keningan malam. Tapi di antara jeritan kesakitan itu, ia mulai melihat masa lalunya dengan mata yang jernih. Ia melihat dirinya yang berusia 7 tahun, menangis karena tidak punya sepatu baru seperti anak-anak lain. Melihat dirinya yang berusia 15 tahun malu karena baju seragamnya compang-camping. Melihat dirinya yang berusia 20 tahun pergi merantau dengan hati penuh dendam. Semua luka itu, semua rasa minder, marah dan iri hati yang ia simpan selama bertahun-tahun, itu yang memberi makan kutukan di dalam darahnya. Aku, suaranya kembali menjadi suara manusia. Aku lelah menyimpan semua ini. Air mata mengalir deras dari matanya yang perlahan berubah kembali ke warna coklat. Tubuhnya turun perlahan ke tanah, berlutut di depan altar. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku karena sudah membakar perlengkapan ritual. Ibu sudah maafkanmu, nak. Made terus membacakan mantra. Api putih dari lontar mulai menyebar, menyelimuti tubuh Sri. Tapi anehnya, api itu tidak terasa panas, justru dingin dan menenangkan. Made, Sri menatap mantan kekasihnya. Terima kasih. Sri, bertahanlah, ritual ini hampir selesai.
Tapi Sri menggeleng. Ia bisa merasakan tubuhnya mulai terbakar. Tidak dalam arti fisik, tapi dalam arti spiritual. Kutukan di dalam darahnya sedang dimusnahkan. Dan bersamaan dengan itu, tubuh fisiknya juga ikut lenyap. Aku tidak akan bertahan. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya aku bisa melepaskan semua beban ini. Api putih semakin besar menyelimuti seluruh tubuh Sri. Warga desa menutup mata, tidak sanggup melihat langsung. Om Santi Santi Santi. Mantra terakhir Made bergema di pelataran pura. Setelah itu hening total. Ketika warga desa membuka mata, Sri sudah tidak ada. Hanya tumpukan abu putih di tempat ia berlutut tadi. Abu itu berkilauan di bawah cahaya bulan, lalu perlahan tertiup angin malam hingga menyebar ke segala arah. Apa sudah selesai? Buayan bertanya dengan suara bergetar. Pak Mangku mengamati tempat Sri menghilang. Kutukan itu sudah dihapus. Roh leak sudah dibebaskan. Warga desa mulai bernafas lega, beberapa orang saling berpelukan. Syukur, karena bahaya sudah berlalu. Made masih berdiri di depan altar, keris di tangannya sudah tidak berkilat lagi. Kita harus memberikan fitrayatnya untuk Sri, agar rohnya bisa tenang di alam sana, kata Made. Semua orang mengangguk setuju. Mereka mulai membereskan sesajen dan bersiap pulang ke rumah masing-masing. Tapi saat warga desa sudah mulai meninggalkan pura, seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun masih berdiri di pelataran. Matanya menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang. Dek Ayu, ayo pulang, ibunya memanggil. Bunda, anak itu masih menatap langit. Kenapa ada cahaya merah yang terbang di atas sana? Ibunya mengikuti arah pandangan anaknya. Di langit memang ada kilatan cahaya merah yang bergerak-gerak. Tapi mungkin itu hanya pesawat atau satelit. Itu pesawat sayang. Bukan, anak itu menggeleng. Kemarin bunda bilang leak itu tidak bisa mati. Ia hanya menunggu tubuh baru. Ibunya merinding mendengar kata-kata anaknya. Ia cepat-cepat menggendong anak itu dan berlari meninggalkan pura. Di langit malam, kilatan cahaya merah itu bergerak perlahan menuju arah timur, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Dan di kejauhan, suara tawa samar terdengar terbawa angin, tawa yang familiar, tapi bukan lagi tawa manusia. 3 bulan kemudian, Made duduk di warung kopi pinggir jalan, membaca koran pagi sambil menunggu bis ke Denpasar. Kehidupan di desa mulai kembali normal setelah kejadian 3 bulan lalu. Pura sudah dipugar ulang, dan ritual keselamatan rutin sudah kembali dilakukan setiap bulan purnama. Pak Made, ada yang mencari, panggil Bu Komang pemilik warung. Made menoleh dan melihat seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahun berjalan mendekat. Wajahnya cantik, dengan mata coklat yang dalam dan senyuman hangat. Ada sesuatu yang familiar dari auranya, tapi Made tidak bisa mengingat di mana ia pernah bertemu dengan perempuan ini. Selamat pagi Pak Made, sapa perempuan itu dengan suara lembut. Saya Dewi, saya datang dari Jakarta untuk mencari informasi tentang keluarga saya di sini. Oh, silakan duduk. Made menunjuk kursi kosong di depannya. Keluarga siapa yang dicari? Keluarga Ninyo Mansri. Kata orang beliau sudah meninggal beberapa bulan lalu. Made terdiam. Perasaan tidak enak mulai menggelayut di dadanya. Ada sesuatu yang aneh dari cara perempuan ini menyebut nama Sri. Iya benar, Sri sudah meninggal. Tapi maaf, Anda siapa Sri? Dewi tersenyum manis. Saya keponakannya, anak dari adik perempuan Ibu Sri. Saya baru tahu kalau tante saya sudah meninggal, jadi datang untuk melayat. Made memperhatikan wajah Dewi lebih seksama. Memang ada kemiripan dengan Sri, terutama di bagian mata dan bentuk bibir. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Made merasa tidak nyaman. Sudah lama tidak pulang kampung? Tanya Made. Sejak kecil saya tinggal di Jakarta dengan orang tua, baru sekarang ada kesempatan pulang. Dewi mengambil tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Ini foto terakhir saya dengan Tante Sri waktu saya berusia 5 tahun. Made mengamati foto itu. Memang benar, ada anak kecil di samping Sri muda, tapi ada yang mengganjal. Di foto itu mata anak kecil tersebut berwarna merah. Maaf, apa mata Anda memang berwarna coklat? Made bertanya hati-hati. Dewi tertawa. Tentu saja, kenapa bertanya begitu? Made menggeleng. Mungkin hanya perasaannya saja, atau mungkin kualitas foto lama yang buruk. Pak Made bisa ceritakan bagaimana Tante Sri meninggal? Saya ingin tahu detailnya. Sri meninggal karena sakit keras.
Dia sudah lama sakit-sakitan. Oh begitu, Dewi mengangguk paham. Saat Dewi bertanya, angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti bertiup. Suasana di sekitar warung mendadak hening. Bahkan suara ayam yang berkokok tadi tiba-tiba berhenti. Made menatap mata Dewi lebih intens. Di bawah cahaya matahari pagi, mata coklat perempuan itu sekilas berkilat merah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.